Bapak Babinsa Pasir Tanjung. Pasti atau insight buat teman-teman semua di sini, siapa tahu nanti di rumah bisa diterapkan minimal buat anaknya. Tim media, alhamdulillah yang saya hormati Ibu tim penggerak PKK Desa Pasir Tanjung, para Queen Bapak kelas 2, kelas 3 Cikarang yang saya hormati. Semua rekan-rekan semua yang sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kemandirian pelatihan pembuatan pizza dan steak. Lama kita udah siapin adonan jadinya yang udah 20 menit lebih, dan ini udah jadi. Nah ini sudah mengembang, sudah agak naik gitu. Penjualan pizza. Kelihatan Widih. Ngenyes. meleleh. Gimana Bu rasa pizzanya? Enak, Enak. Nambah. rasa nambah, Rasanya nambah. soalnya enak. Loh Pak, udah habis Pak? Enaknya kebangetan. Waduh, kebangetan. Bisa nggak? Masih banyak Pak. Oh iya. Masih banyak. Untuk pelatihan selanjutnya itu usia stick atau stick luntas. Ya, stick luntas ini waktu perlombaan makanan inovatif ini juara satunya. Secara otomatis keberadaan Bapak tahu, keberadaan klien tahu, sinergitas antara pengusaha, pemerintahan, sama pemasyarakatan akan terjalin kuat, Dengan situ tugas untuk reintegrasi atau mengembalikan klien pemasyarakatan ke masyarakat akan berjalan, akan lebih mudah. Terima kasih Pak. Kita punya tetangga baik, Bu. Tetangga baik. Ada di sini ada Imah Bagel. Mereka akan totalitas membantu pemasaran. Ini ada alat ini, silakan bawa. Plus ini apa namanya? Baskom. Silakan bawa. Ya, tepuk tangan dua kali. Sudah selesai, dan Pak Babinsa Pasir Tanjung dan Bung Imam Bagel, terima kasih. Kami sudah sangat puas. Udah berapa kali kegiatan di sini. Semoga Pak Imam Bagel bisnisnya semakin maju. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah penyambutan, ya, kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Setelah aku keluar
kesulitan aku mungkin mencari pekerjaan ya, karena kita membutuhkan kan SKCK. Nah, untungnya ada Bapak sebagai PK kita yang sudah membantu, seperti ada kegiatan seperti ini sangat membantu buat kita untuk menambah wawasan, terus bagaimana cara kita nanti berdagang, membuka usaha. Udah. Perkenalkan, saya dengan ibu siapa? Bu Dia. Dengan ibu Dia. Bu, boleh saya bertanya kepada ibu? Ibu, bagaimana sih kendala ibu setelah keluar gitu dari lapas gitu? Kesulitan ibu yang ibu hadapi setelah keluar gitu, bisa diceritakan oleh ibu? Nomor satu, pokoknya siapapun itu yang namanya orang baru keluar dari lapas itu niatnya udah jelek lah. Mau siapapun dan mau apapun kasusnya, pokoknya yang namanya udah keluar dari lapas itu masyarakat apa ya, masih ada batasan untuk bersosialisasi kita ke masyarakatnya. Ada apa ya, ada jarak, terus sulit lah yang ngadepin kayak gitu, sulit. Cuman kalau saya bilang, kalau saya kumpul sama orang, ketemu sama ibu-ibu gitu ya, terus saya masuk ke sana, saya cuma satu, saya bilang, siapapun orang yang sudah ditakdirkan hidup untuk melewati apa garisnya gitu, garisnya nggak ada yang bisa tidak, nggak ada satu orang pun nggak bisa bilang tidak. Nah, pas kebetulan garisan hidup saya harus melewati sementara di tempat ini. Ya jadi saya harus melewatin gitu, harus berbesar hati, harus menerima. Setelah keluar dari sana juga kita harus terima kalau masih ada sebagian orang yang mengecilkan kita, mengucilkan kita. Kita yakin aja kita mampu bisa melakukan itu aja kita mampu, udah. Kita bisa sampai ibu bisa jadi motivasi buat masyarakat di sini juga yang ada yang sudah keluar juga gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Hebat. Itu motivasinya timbul dari mana Bu? Kalau boleh tahu. Bisa seperti ini, sehebat ini sampai ibu bisa jadi wirausaha ya Bu ya. Alhamdulillah. Apa ya? Kan kita merasakan pahitan yang pahit banget, jadi merasakan juga pahitnya mereka gitu. Sama-sama kita rangkul gitu ya. Yuk kita rangkul, yuk kita jalan sama-sama. Kenapa enggak? Kalau untuk usaha tidak tergantung dari kemauan diri masing-masing. Kalau mereka mau berubah, mereka harus kerja keras ceritanya. Makasih ya Ibu, sangat bermakna sekali motivasi dari Ibu. Terus Ibu jangan membuat kami juga sebagai motivator, sampai ngasih materi juga untuk pembuatan sistem gitu. Sama-sama. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Kita juga masyarakat di Pasir Tanjung di sini sampai belajar gitu. Terima kasih banyak Ibu ya. Iya, sama-sama. Burger, Kompas 2 Bekasi. Hebat. Penjualan pizza.
Jadi mulai sekarang Bekasi kita akan wawancara Pak Jumadi, perwakilan dari Kabupaten. Selamat siang Pak. Iya, kira-kira Bisa diceritakan kepada kami kegiatan apa yang Jadi begini, jadi kegiatan yang dilakukan pada hari ini adalah kegiatan bimbingan kemandian bagi klien pemasyarakatan lepas pengetahuan. Jadi pada hari ini kegiatannya pelatihan untuk pembuatan pizza dari luntang. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih klien kita bagaimana bisa mendapatkan keterampilan jelek ya, tapi keterampilan yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan bisa bermanfaat juga bagi keluarganya dan bisa memberi penghasilan ya buat dia, menjadi karya buat dia di luar dalam proses dengan kita. Tujuannya bagaimana dia bisa bermanfaat dalam menjalani pidananya di luar lapas. Jadi klaim-klaim yang ada di sini bukan berarti dia sudah bebas, tapi dia masih dalam tahap menjalani pidana yang tadinya di dalam lapas, sekarang jalani pidananya di luar lapas. Yang namanya tadinya di dalam lapas narapidana, di luar namanya klaim kepramasyarakatan. Jadi kita membimbing, mengarahkan, ya, bagaimana dia bisa terarah, jadi tidak belok. Kita berharapnya sampai akhir dari masa pidananya itu bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, ya, dan bisa bagi menambah pengetahuan, keterampilan, mudah-mudahan juga bisa menambah penghasilan dia, ya, karena kita ketahui rata-rata yang lepas atau yang keluar dari lapas persis bergabung ke dalam keluarga lingkungan tempat tinggal masyarakat, mereka rata-rata kebingungan tentang bagaimana dia harus berkarya, bagaimana dia apa yang harus saya lakukan. Itu yang biasa menjadi loss-nya. Makanya jangan sampai loss ini terlalu lama. Karena kan yang kita panggil ini mereka yang belum lama keluar untuk menjalani, ada itu yang bersyarat, pembebasan bersyarat, asimilasi di rumah. Nah ini yang kita panggil untuk mengikuti kegiatan pelatihan bimbingan kemandian pada hari ini. Terus untuk hari ini Pak, berapa wayang yang dan apa harapan Bapak ke depannya? Yang hari ini kurang lebih 50 orang yang kita panggil untuk mengikuti kegiatan ini. Harapan dari kami ini mewakili pimpinan ya, harapannya bagaimana ini klien pemasyarakatan bisa mendapat pertama kedua keterampilan, ketiga bisa bermanfaat bagi diri, keempat bisa menghasilkan karya dia sendiri, ya kan? Kita nggak bisa tahu kedepannya. Mudah-mudahan dari pelatihan ini mereka yang tadinya kebingungan terus ya, terus dalam apa yang bisa saya lakukan dengan pelatihan ini, dengan modal yang tidak begitu banyak, ya dia bisa menghasilkan karya, bisa menghasilkan ya, untuk berharap bisa menghasilkan cuan. Kalau orang sekarang bilangnya kan iya cuan. Terima kasih. Terus izin Bapak, satu lagi Bapak, untuk kegiatan ini sudah berapa kali dilakukan Pak di Bekasi khususnya? Untuk tahun ini kita udah lakukan yang ini. Kalau untuk kegiatan kemandirian udah yang ke tiga kegiatan kemandirian kepribadian sekali, ya kan, kemandirian untuk pelatihan ini itu 2 kali. Yang pertama kita lakukan di pelatihan pembuatan telur asin, terus pelatihan barista, yang ini pelatihan pembuatan pizza dan steak dari Buntas. Untuk klien kita sendiri Bapak, di luar ini sudah dijalankan beberapa bulan lagi Pak masa tahanannya Pak. Klien kita kan ini kan masih dalam tahanan, tapi kan sudah diurus di Bapas ya Pak ya? Iya. Udah berapa bulan lagi Pak masa tahanan mereka Pak? Kalau kita ini bervariasi, ya kan. Kalau ada yang masih 1 tahun, ada yang tinggal beberapa bulan, ada yang tinggal 1 bulan,
ada yang masih sekian tahun ya. Jadi bervariasi tergantung dari putusan yang diberikan oleh pihak pengadilan saat itu. Ya. Mereka pembebasannya rata-rata pembebasan bersyarat itu rata-rata mereka baru menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Sisa ada 2/3 ini inilah masa bimbingan, masa bimbingan. Setelah 2/3 pun masih ada 1 tahun masa bimbingan juga. Masa jeda inilah yang masa-masa yang amat rawan ya, pengulangan tindak pidana. Makanya sebagai antisipasi kita mengingatkan mereka kembali. Lalu ketika mereka ada pekerjaan kan secara otomatis mereka untuk melakukan pengulangan tindak pidana kan berkurang. Itu aja. Harapannya Pak, Ibu Pak, untuk masyarakat Bekasi khususnya Pak ya, tindakan-tindakan kriminal ke depannya, apa nih Pak? Jadi gini, harapan ini ya kita ngadain begini di rumah baru begini dengan mengundang kepala desa dan aparat maupun teman-teman dari media ini, harapannya ya Bapas Bekasi bisa semakin diketahui ya, bukan hanya lapas nih ya kan, tadi orang taunya di Kabupaten Bekasi ini Cikarang, soalnya lapas Cikarang. Ternyata ada institusi juga yang masih wilayah Kementerian Hukum dan HAM, ada yang disebut Bapas atau Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bekasi yang memiliki fungsi dan tugas yaitu ya salah satu melakukan media ya kan, bimbingan, pendampingan, pengawasan itu. Jadi kegiatan-kegiatan inilah yang bagi warga binaan yang inilah besarnya warga binaan. Kalau di dalam lapas disebut narapidana, setelah dia menjalankan masa pembebasan bersyaratnya atau cuti bersyarat atau asimilasi, nah itu namanya lain pemasyarakatan. Nah, kita harapannya begini, jadi lingkungan masyarakat berbeda, terutama warga binaan yang sebilang yang asli Kabupaten Bekasi. Jadi ya masyarakat juga jangan sampai anti-jati, ya jangan artinya menganggap bahwa keluar dari lapas ada pembiaran. Tidak, bahwa kita berharap stigma-stigma negatif itu bisa dihilangkan, bahwa yang keluar dari lapas juga itu ternyata ada pengetahuan yang didapat, bukan hanya ilmu-ilmu jelek yang didapat di dalam ya. Kita menghilangkan ini stigma. Jadi dengan menghilangkan stigma ini, penerimaan masyarakat itu semakin baik. Jadi jangan ditolak. Kita kalau ditolak, akhirnya apa? Program integrasi kita ini bisa gagal. Kenapa? Salah satu syarat daripada integrasi itu adalah masyarakat mau menerima warga binaan tersebut di dalam lingkungan dia sehari-hari. Ya, kalau dia ditolak, bukan tambah baik, tapi akan jadi berontak. Ya, ini jadi integrasi itulah kerjasama kami sebagai di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bekasi mengundang aparat desa, teman-teman wartawan dan stakeholder yang lain itu berharap bahwa mari kita terima teman-teman ini dengan baik dan kita arahkan dengan baik supaya tidak ada terjadi lagi tindak pidana yang baru lagi di lingkungan Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Selama ini kan pelatihan itu ada di dalam biasanya hanya di dalam Bapas atau di dalam lapas. Makanya kita melakukan inovasi supaya terjadi sinergi antara masyarakat ya, kita melibatkan pihak kelurahan, pihak masyarakat luar, sama media, sama pihak pengusaha. Yaitu dalam sini Imam Bagger dia itu punya perusahaan yang di Bekasi kota ada, Bogor ada, Jogja ada, dan di beberapa kota yang lain. Bahkan di IKM mau buka juga. Dan salah satunya itu dia mempunyai usaha pizza. Nah, dengan pelatihan ini ketika mereka udah ada kemampuan, skillnya akan langsung diserap sama dari PT Imam Bagger itu langsung dipekerjakan. Dengan adanya sinergi ini ya, selama ini kan orang nggak tahu nih Bapas ininya kerjaan apa aja. Dengan kegiatan kita di masyarakat langsung, secara otomatis keberadaan Bapas tahu, keberadaan klien tahu, sinergitas antara pengusaha,
pemerintahan sama pemasyarakatan akan terjalin kuat, Dengan situ tugas untuk reintegrasi atau mengembalikan klien pemasyarakatan ke masyarakat akan berjalan, akan lebih mudah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya teman-teman, sini Wakil dari Kominfo di Balai Pemasyarakatan Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.